Namun betapa banyak orang yang dihimpit dengan sebuah problema kehidupan, kesulitan, bahkan silih berganti datangnya. Satu belum selesai permasalahan, datang lagi. Tak jarang justru membuatnya jadi tegar dan semakin dekat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam nuansa pencerahan hati. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tayasu min rauhillah. Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalani hidup ini, jangan ada kata, apalagi sikap, ekspresi yang menunjukkan keputusasaan. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam secara garis besar, beliau mengatakan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, memberikan sesuatu yang menyenangkan, cocok dengan kita, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila Allah memberikan sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat hati seolah tidak mau menerima, tidak cocok dengan kita, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala jika memberikan kemudahan, anugerah, kesulitan, rahmat di dalamnya. Sehat, anugerah, sakit, rahmat pada prinsipnya. Ketika diberikan kelapangan, itu adalah anugerah. Ketika diberikan sebuah kesempitan, itu adalah rahmat. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Betapa banyak ketika Allah berikan anugerah, justru semakin mendekat seseorang kepada Allah. Dan ada juga yang Allah berikan limpahan kemudahan berupa rezeki, keuangan, pangkat, popularitas, jabatan, justru semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang dihimpit problematika kehidupan, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, justru malah semakin jauh pada Allah, na'udzubillah. Namun betapa banyak orang yang dihimpit dengan sebuah problema kehidupan, kesulitan, bahkan silih berganti datangnya. Satu belum selesai permasalahan, datang lagi. Tak jarang justru membuatnya jadi tegar dan semakin dekat kepada Allah. Ini tentunya yang dimaksud kesulitan. Ketika problem datang, itu hakikatnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Contohnya misalnya, ketika kita sedang lapang, kita ucapkan alhamdulillah. Bandingkan dikala sempit, kemudian datang bantuan Allah, akan berbeda kadarnya. Alhamdulillah ya Allah. Ketika kita beristighfar dikala lapang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dikala sempit, jalan belum juga terbuka lapang, bahkan dikala sakit yang teramat sangat belum tersembuhkan, karena terpaut hatinya kepada Allah, akan berbeda. Istighfarnya akan semakin berbobot. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan betapa banyak justru seseorang semakin tambah syukur setelah datangnya sakit. Kenapa? Karena dia merasakan nikmat sehat yang luar biasa setelah dia mengalami rasa sakit terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah lapang, sempit, sehat, sakit, apapun yang kita hadapi, pada hakikatnya Allah kasih anugerah, Allah kasih rahmat. Kalau kita bisa mensikapi dengan tepat, maka kedua-duanya
menjadikan pahala. Kedua-duanya untuk menguji kita. Kedua-duanya untuk mengangkat derajat kita. Yang dengannya pula selayaknya ketika diberikan kelapangan, kemudahan, kita sadar anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus akui kemudahan ini bukan hebatnya kita, bukan karena ketangguhan kita. Ini anugerah, diberikan kemudahan oleh Allah. Dan ketika diberikan kesempitan, kesulitan, Allah hendak menuangkan rahmatnya agar kita mampu mensikapinya, sehingga kita gapai sekaligus pahala kesabaran, pahala ketabahan, pahala tawakal, pahala syukur, pahala qanaah, terima apa adanya. Dan yang terpenting, ketika diberikan sebuah ujian kita ridho, Allah pun akan ridho pada kita. Lapang sempit, sehat sakit, mudah sulit, sama saja kalau disikapi untuk mencari rahmat, berkah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikapi hidup ini, pautkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya keindahan, kenyamanan batin tetap akan kita peroleh, dan Allah akan cerahkan hati kita, insya Allah. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi